Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Ustadz, selama ini saya mengikuti pengajian Ustadz Juma debat antara Muslim dan Nasrani. Yang mau saya tanyakan Pak, itu mujizat Nabi kita, Nabi Isa, yaitu tongkat Nabi Musa yang membelah lautan untuk menyelamatkan umatnya, membawa umatnya ke seberang. Sedangkan mujizat-mujizat itu sampai sekarang ini tidak pernah lagi kelihatan ataupun tidak pernah lagi dimunculkan. Yang saya tanyakan sama Pak Ustadz, sampai sekarang ini di tahun 2024, mujizat Tuhan itu apa yang bisa diperlihatkan dan tidak bisa dimusnahkan? Karena hidup ini kan sepertinya kita mencontoh kenabian kita, yaitu mujizat-mujizatnya. Jadi mujizat yang diturunkan Allah sampai sekarang ini, mujizat apa yang tidak bisa dihapuskan dan bisa kelihatan? Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang selama ini kita suka melihat perdebatan di TikTok ya. Jadi maknanya begini. Seumpama kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Seumpama Anda suka debat, saya suka debat. Dan seolah-olah seumpama saya agama Kristen, Anda Islam. Seolah-olah kita membela Tuhan kita. Ngapain Tuhan dibela? Tuhan tidak salah, Pak. Yang salah kepahaman kita tentang Tuhan, itu yang salah. Padahal kita selama ini mendebat diri kita sendiri, mendebat kebodohan kita sendiri, tapi kita tidak sadar, kita merasa jadi orang pintar. Ya, kalau Anda paham Tuhan itu Maha Esa, apa bedanya Anda dengan saya? Apa beda Tuhan Anda dengan Tuhan saya meskipun beda agama? Sama kan? Kalau Anda benar-benar meyakini kalau Tuhan itu Maha Esa. Bila Anda masih menuduh Tuhan saya, seumpama saya agama Kristen, Anda Islam, Anda menuduh Tuhan saya beda dengan Tuhan Anda sudah membatalkan iman Anda sendiri. Ya tidak? Berarti sama-sama tidak beriman, rebutan iman. Karena belum ketemu kebenaran, rebutan benar. Padahal kebenaran yang dicari, kebenaran palsu. Ya enggak, Pak? Kalau menang debat, bangga. Apa enggak jadi dajjal? Kalau debat, sedih. Apa enggak beranak? Sama-sama celaka. Nah, jadi orang-orang yang benar-benar kenal Tuhan, enjoy saja. Direndahkan orang, enjoy. Dikafirkan, dimurtadkan, disesatkan orang, enjoy saja. Kenapa? Aku kenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Tidak masalah. Kenapa? Ini pagelaran Tuhanku. Ya enggak, Pak? Yang menjadikan Anda bisa menghina saya, yang menjadikan Anda bisa merendahkan saya, yang bisa menjadikan Anda mensesatkan saya. Kalau bukan Tuhan siapa? Tuhan. Maka dari itu orang yang kenal Tuhan itu enjoy saja, tidak panas. Kenapa kok panas? Karena Anda suka di dalam neraka. Debat terus. Padahal yang didebat bukan manusia lain. Anda mendebat diri Anda sendiri, tapi Anda tidak sadar. Anda menunjukkan kebodohan Anda sendiri, tapi Anda tidak sadar.
Anda merasa benar sendiri kan dengan debat itu kan, orang lain di bawah Anda kan, apakah itu bukan sifat syaitan? Nah, sekarang Anda sadar apa tidak? Ayo. Setelah saya jawab, apa yang Anda pikirkan? Setelah mendengar jawaban dari Pak Ustadz, saya memahami apa yang penjelasan Pak Ustadz tentang debat, yang mana kita itu harus enjoy saja dalam hidup ini. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang apa sih lambangnya ahli neraka itu? Panas, panas. Isinya panas terus. Ya enggak? Orang debat panas itu semua isinya. Karena tidak terasa bahwa dirinya sudah di dalam neraka. Dikira neraka besok. Tidak ada neraka besok, Pak. Neraka surga itu ketika manusianya masih ada. Dulu Anda belum ada di dunia, Anda pernah dengar cerita surga neraka? Tidak ada. Saat inilah adanya surga neraka. Besok ketika kita kembali lagi, ya tidak ada. Yang ada cerita Allah. Makanya enjoy saja, tidak takut lagi. Kenapa? Sudah tahu rahasianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya jelaskan lagi yang tadi, apakah dengan hanya percaya atau iman saja bisa melebur dosa? Tidak cukup. Kita harus ikut siapa yang kita anut. Anda sebagai umat muslim, contohnya Nabi Muhammad, nyontoh apanya? Nyontoh imannya. Perintahnya hanya satu, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jangan pernah engkau mensekutukan Allah. Karena mensekutukan Allah itu adalah dosa yang amat besar. Sholatmu, ibadahmu, zikirmu, kebaikanmu itu najis. Tidak ada gunanya. Di sisi Allah tidak ada gunanya. Apa sih amal soleh itu? Amal yang bukan amal dari Anda. Amalnya Allah sendiri. Yang bisa duduk siapa? Kalau Anda berani mengatakan Allah, ya itulah amal soleh. Tapi kalau Anda masih membela diri Anda yang bisa duduk. Anda orang yang durhaka. Bisa dipahami? Masih banyak pertanyaannya. Ayo. Bagian ibu deh. Kalau saya banyak Pak, cuma nanti saya bagi lagi. Para ibu-ibu ada yang masih bertanya kira-kira?